Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang mendengarkan, menyaksikan program berkat pagi kami pada pagi hari ini. Sesuai dengan judul program berkat pagi, tentunya sebelum kita mau menjalankan setiap kegiatan aktivitas kita sepanjang hari ini, ada baiknya untuk kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan langsung saja kita melihat pada suratan Yohanes yang ketiga atau 3 Yohanes pasalnya yang pertama. Kita akan melihat dalam ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Sekali lagi, 3 Yohanes, suratan 3 Yohanes pasal pertama, ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Dari pena tua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ayat yang ketiga, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, suratan ini ditujukan kepada Gayus, yang dimana dia seorang Kristen yang kehidupannya berada di dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran. Dimana ini kita melihat Yohanes, dia memuji Gayus karena kesetiaan dan kasihnya. Gayus dipuji karena kesetiaannya kepada Allah, kepada Tuhan Yesus, dan dimana kesediaannya untuk menampung atau menerima para saudara-saudara, atau bisa saya katakan hamba-hamba yang berpergian. Artinya itu yang dimaksud ialah orang-orang yang diutus oleh Yohanes. Dan kita melihat yang dilakukan oleh Gayus ini merupakan tindakan menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang murah hati, yang dimana pribadi yang mau melayani sesama. Kalau kita mau bandingkan, sangat kontras dengan Diotrefes. Kalau kita mau maju pada ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10, saya akan bacakan. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Ayat yang ke-10, karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab kita lihat apa yang dilakukan oleh Diotrefes ini, sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka. Bahkan apa dikatakan, dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Kita melihat sangat kontras dengan Gayus. Diotrefes seorang pemimpin gereja yang bisa dikatakan sombong. Dia menolak untuk menerima para utusan-utusan Yohanes. Serta dia bukan sekedar dia menolak, dia mencegah. Bahkan juga dia menyebarkan kabar yang buruk tentang orang-orang yang diutus oleh Yohanes. Di sini Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pentingnya untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari tidak ada baiknya untuk kita lebih fokus pada hal-hal yang positif, yang dimana juga itu menjadi manfaat bagi kehidupan kita, dan ada lebih baiknya juga itu menjadi dampak bagi kehidupan rohani kita, terlebih khusus iman kita. Kita fokus saja pada hal-hal yang bisa membangun kehidupan kita, membangun iman kita. Sebagai orang percaya, ada baiknya dan begitu penting untuk kita memiliki tingkatan iman, level iman untuk bisa semakin dewasa di hadapan Tuhan. Amin. Dan kita hindari saja
hal-hal yang bagi kita tidak ada faedahnya, hal-hal yang bisa dikatakan hal-hal yang negatif, atau bisa juga dikatakan yang sebenarnya tidak mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Perbuatan yang merugikan kita atau merusak kehidupan kita, ada baiknya untuk kita hindari. Di sini saya akan bagikan, kita akan fokus pada ayat yang ketiga dan yang keempat. Di sini dikatakan ayat yang ketiga, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu. Itu ialah Gaius, dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Di mana ada sukacita dalam kebenaran, hal tertinggi bagi seorang pemimpin rohani atau seorang mentor, yang dimana orang yang mereka bimbing itu hidup dalam kebenaran. Atau bapak ibu saudara yang sebagai orang tua, mungkin sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, menjadi panutan bagi anak-anak, menjadi contoh bagi keluarganya, terlebih khusus bagi anak-anak yang ada. Dan kita lihat pada ayat yang keempat, kita maju lagi, dan bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran yang artinya berjalan sesuai dengan ajaran Kristus, berjalan sesuai dengan apa yang dikatakan firman Allah, apa yang menjadi kehendak Tuhan, di mana hidup dalam kebenaran, yang dimana kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Secara manusia, saya, bapak, ibu, saudara, siapa yang tidak pernah menyusun yang namanya rencana? Setiap kita memiliki yang namanya perencanaan untuk kedepannya, dan pastinya kita berharap agar itu bisa kita dapatkan, bisa kita lakukan. Dan kembali lagi, kita sebagai umatnya Tuhan, ketika kita mau hidup dalam kebenaran, artinya kita harus mengikuti apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Kita mengikuti apa yang menjadi rancangan yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Rencana yang kita sudah susun tidak berlaku lagi bagi kita. Tetapi apa? Kita mau mengikuti rencana Tuhan, sebab kita harus yakin dan percaya bahwa rencana-rencana yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan itulah yang terbaik. Amin. Di sini kita melihat, artinya kalau kita hidup dalam kebenaran, kita tinggal di dalam Allah, dan kita perlu tahu kebenaran yang sejati ialah hanya Yesus Kristus. Gaius, dia hidup dalam kebenaran, bukan sekedar dia mendengarkan firman Tuhan, tapi apa? Dia menyatakan kasihnya, sikap ramah dan rela dia menolong orang lain. Yang sudah saya jelaskan di awal tadi, sikap yang menyatakan kasih pada orang yang membutuhkan pastinya. Sebagaimana juga yang telah kita tahu bersama, Yesus, dia sudah menunjukkan, memberikan teladan bagi kita dalam apa? Karya keselamatannya, yaitu melalui dia merelakan kehidupannya, dirinya untuk disalibkan. Hidup dalam kebenaran bukan berarti kita hanya berdoa, beribadah, aktif dalam pelayanan, tapi bagaimana hidup dengan benar dalam apa? Dalam segala aspek kehidupan kita, dalam segala aspek kehidupan kita, setiap kegiatan, aktivitas yang kita kerjakan, lakukan, baik itu dalam dunia pekerjaan, sekolah, bahkan antara sesama kita. Hidupilah firman Tuhan dan melakukannya dalam segala kegiatan yang kita lakukan. Itu akan membuat apa? Hidup kita akan dibimbing, akan dipimpin oleh Roh Kudus kepada jalan-jalan kebenarannya.
Ada baiknya untuk kita fokus pada hal yang membangun, bahkan terlebih lagi fokus pada bagaimana hidup kita ini dapat mempermuliakan nama Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya boleh benar-benar menjadi kekuatan, penghiburan bagi kita semua. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami perlu Kau Tuhan.